Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Materi pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang teknologi komputer, khususnya di bagian atau di bidang teknologi masukan atau teknologi input. Teknologi masukan atau teknologi input adalah teknologi yang membahas tentang pengembangan perangkat-perangkat atau peranti-peranti yang digunakan sebagai alat input atau alat masukan. Jadi peranti input atau input device istilahnya merupakan perangkat keras komputer yang memungkinkan untuk menginput atau memasukkan data ke dalam sistem komputer. Nah, dalam hal ini data tersebut bisa berupa huruf, angka, gambar, suara, audio maupun video, dan bahkan gerakan-gerakan yang dilakukan menggunakan peranti tersebut. Peranti atau alat input saat ini jumlahnya sangat beragam dan banyak jenisnya. Namun dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan sistem pengetikan dan berdasarkan gambar atau grafik. Nah, kita akan lihat apa saja jenis alat input yang berdasarkan pengetikan. Alat input yang berdasarkan pengetikan diantaranya yaitu ada keyboard, ada ATM, ada POS atau point of sales. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yaitu yang pertama, jenis alat input yang berbentuk keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard yaitu peranti masukan atau alat input data yang dapat mengubah huruf, angka, ataupun kode lain menjadi signal listrik yang dapat diproses oleh komputer. Keyboard merupakan alat input yang paling lama digunakan hingga saat ini, ya, sejak alat input pertama yaitu berbentuk kartu plong. Dan keyboard ini merupakan alat input yang tidak banyak mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi komputer. Secara garis besar, sistem keyboard biasanya terdiri atas beberapa tombol, yaitu untuk pengetikan, untuk angka, fungsi, dan kontrol. Tombol pengetikan pada keyboard memiliki banyak macam bentuknya. Namun berdasarkan tata letaknya, tombol dalam keyboard terbagi menjadi dua, yaitu berupa sistem QWERTY, yang kedua berupa sistem Dvorak. Tata letak keyboard berdasarkan sistem QWERTY yaitu merupakan tata letak keyboard yang bersifat tradisional. Artinya tata letaknya persis seperti tata letak tombol pada mesin ketik. Jadi tujuannya yaitu untuk memudahkan pengguna yang sudah terbiasa dalam menggunakan mesin ketik. Sedangkan tata letak keyboard berdasarkan sistem Dvorak itu adalah sistem tata letak keyboard yang disusun berdasarkan seringnya penggunaan sebuah huruf, ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita amati penggunaan huruf dalam bahasa Inggris yang paling dominan dalam sebuah kalimat, ya, diantaranya berupa huruf D, V, O, R, A, K. Contohnya kalau D, N, do, does, did, dan sebagainya, ya. Kalau V seperti live, voice, very, dan sebagainya. Begitu juga O, R, A, dan K, ya. Sedangkan tombol fungsi dalam keyboard diantaranya berupa sederetan tombol yang bertuliskan F1, F2, F3, dan seterusnya sampai F12 yang biasanya terletak di bagian paling atas dari keyboard tersebut.
kegunaan tombol fungsi ini tergantung pada aplikasi atau sistem operasi yang sedang dijalankan. Sedangkan tombol kontrol dalam keyboard yaitu tombol yang fungsinya adalah untuk mengendalikan gerakan kursor atau layar. Nah, keyboard itu memiliki beberapa jenis, ya. Jadi jenis-jenis keyboard umumnya diantaranya ada keyboard 101 key enhance, kemudian ada keyboard Windows 104 key, kemudian ada keyboard standar Apple 82 key, kemudian ada keyboard extended Apple 108 key. Ya, arti angka 101, 104, 82, 108 itu adalah menyatakan banyaknya jumlah tombol pada keyboard tersebut. Selain itu, ada juga jenis keyboard yang khusus dirancang untuk orang tertentu seperti tunanetra, ya. Jadi keyboard untuk tunanetra ini biasanya disebut dengan keyboard braille, yaitu keyboard yang dirancang memiliki benjolan-benjolan yang dipahami oleh tunanetra sebagai huruf-huruf tertentu. Saat ini teknologi keyboard juga mengalami perkembangan, yaitu dengan munculnya keyboard virtual, ya, atau keyboard yang tidak memiliki bentuk fisik, ya, tapi hanya berupa virtualisasi yang bisa digunakan sebagai alat input dan biasanya berbasis cahaya laser. Nah, bagaimana cara kerja keyboard ini? Keyboard ini memiliki rangkaian listrik yang disebut dengan key matrix, ya. Biasanya letaknya berada di bagian bawah keyboard, ya. Dan rangkaian ini berbentuk rangkaian yang terputus-putus, sehingga akan terhubung jika salah satu dari huruf atau tombol ditekan, ya. Jadi ketika tombol ditekan, dia menjadi penghubung sehingga terjadilah aliran listrik, ya, yang dipahami komputer sebagai penekanan tombol tertentu pada keyboard. Nah, setiap tombol yang ditekan dapat diketahui oleh prosesor sebagai sebuah karakter, ya, atau huruf atau angka, ya, dan sebagainya, yang ditentukan berdasarkan peta, ya, atau map karakter tersebut, di mana map ini, peta karakter ini disimpan dalam sebuah memori yang disebut ROM, ya, atau random read only memory, ya, yang dicocokkan berdasarkan koordinat sumbu X dan Y-nya. Nah, alat pengetikan berikutnya selain keyboard yaitu ATM atau Automated Teller Machine, yaitu, ya, yang biasa dikenal di negeri kita dengan istilah anjungan tunai mandiri, ya, yang digunakan dalam sistem perbankan yang fungsinya untuk melakukan tarik tunai, dan bahkan sekarang teknologi ini mampu digunakan untuk setor tunai, ya. Selain itu, ATM dapat juga digunakan untuk kegiatan pembayaran tagihan, transfer uang, bahkan melakukan beberapa aktivitas seperti pemesanan tiket dan sebagainya. Nah, alat input pengetikan berikutnya yaitu point of sales atau POS, ya, yaitu merupakan alat input yang digunakan pada toko-toko, ya, untuk memasukkan data pembelian. Dan biasanya alat ini berisi tombol seperti keyboard, ya, namun dilengkapi dengan angka-angka yang juga masih ditambah dengan fasilitas seperti untuk pemrosesan kartu kredit, ya. Namun sebagian besar sekarang di toko-toko sudah tidak menggunakan perangkat-perangkat ini lagi, ya, tidak menggunakan perangkat keyboard khusus ini, tapi lebih seperti perangkat komputer biasa, ya. Nah, dan menggunakan alat pemrosesan kartu kredit yang terpisah. Nah, itulah tadi beberapa alat
input berdasarkan pengetikan, ya. Selanjutnya kita akan membahas alat input yang berdasarkan gambar atau grafik, ya. Nah, berdasarkan gambar atau grafik ini ada yang berbasis penunjuk dan ada yang berbasis pengambil. Peranti masukan berbasis penunjuk ini terbagi-bagi, diantaranya ada yang disebut mouse, ada yang disebut trackball, ada yang disebut pointing stick, ada touchpad, ada touchscreen, ada joystick, dan ada yang berbentuk pena yang terbagi lagi, diantaranya yaitu pen based computer system, like pen, dan digitizer. Nah, kita akan membahas peranti penunjuk pertama, yaitu mouse. Mouse merupakan alat input yang digunakan untuk menunjuk data atau perintah yang ditampilkan pada layar monitor. Jadi, fungsi mouse ini adalah untuk mendeteksi gerakan tangan dan merubahnya menjadi sinyal yang dikenal oleh prosesor. Mouse ini pertama kali diperkenalkan oleh Macintosh dan sangat banyak penggemarnya. Kemudian barulah mouse ini marak digunakan setelah munculnya sistem operasi Windows berbasis GUI atau Graphic User Interface, yaitu Windows 3.1. Mouse juga telah mengalami perkembangan sehingga mouse ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama mouse optomekanik dan yang jenis kedua adalah mouse optik. Nah, kita akan lihat bagaimana cara kerja kedua mouse ini. Nah, mouse yang pertama yaitu optomekanik, yaitu mouse yang memiliki 5 macam komponen, yaitu pertama sebuah bola yang letaknya ada di dasar mouse. Nah, bola ini akan bergerak saat mouse digeser. Komponen kedua yaitu 2 buah roller, di mana roller pertama yaitu berfungsi untuk mendeteksi gerak sumbu X dan roller kedua berfungsi untuk mendeteksi gerak sumbu Y. Roller ini akan terhubung ke komponen yang ketiga, yaitu sebuah piringan yang berlubang-lubang, di mana piringan ini akan berputar saat roller berputar juga, ya. Dan ada sepasang piringan untuk masing-masing roller, sehingga gerakan melingkar juga dapat dideteksi oleh mouse. Nah, komponen yang keempat yaitu cahaya LED, di mana cahaya LED ini akan memancarkan sinyal yang terhalang oleh piringan tersebut, dan cahayanya akan tembus ketika melewati lubang yang ada di piringan tersebut, sehingga cahaya ini akan putus-putus dan ditangkap oleh sensor inframerah sebagai sebuah informasi, ya. Nah, sinyal lampu LED yang terputus-putus ini oleh sensor inframerah akan dianggap sebagai kecepatan geser mouse serta jarak pergeseran mouse, ya. Kemudian komponen yang kelima adalah terdapatnya sebuah kepingan chip prosesor yang dapat mengubah pulsa atau sinyal putus-putus dari cahaya LED tadi menjadi data biner yang dikenal oleh komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis mouse yang kedua, yaitu mouse optik atau sering disebut optical mouse. Mouse optik ini bekerja dengan menggunakan sebuah lampu LED merah, ya, sebagai pengganti bola mouse tadi. Nah, jadi cara kerjanya ketika cahaya ini menyinari permukaan atau alas dari mouse tadi, maka pantulannya akan memberikan tampilan gambar dari alas tersebut yang kemudian ditangkap oleh sensor pada mouse, ya, yang disebut dengan sensor CMOS, ya.
atau singkatan dari complementary metal oxide semiconductor. Nah, gambaran area permukaan yang disinari oleh lampu LED tadi akan dikirim ke bagian DSP dalam mouse. DSP yaitu singkatan dari Digital Signal Processor. DSP akan menganalisa gambar tadi dan menentukan jarak pergeseran mouse berdasarkan perubahan gambar yang dia terima, ya, yang kemudian dikirim ke komputer. Nah, berdasarkan data tersebut, komputer akan menggeser posisi kursor atau mouse di layar. Nah, dari kedua jenis mouse ini apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya? Jadi keunggulan mouse optik dibandingkan mouse optomekanik, yang pertama, tidak ada bagian yang harus bergerak, ya, sehingga kemungkinan kegagalan putaran itu tidak ada. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau mouse yang berbasis bola gulir itu sering mengalami kemacetan ketika bolanya berhenti bergerak, ya. Biasanya berhenti itu disebabkan karena adanya debu yang sudah menumpuk. Nah, jadi pada mouse optik ini tidak ada, sehingga keunggulannya, ya, terhindar dari gerakan yang macet atau putus-putus, ya. Sehingga selain itu, ya, keunggulan lainnya karena tertutup penuh, ya, tidak memungkinkan debu masuk ke dalam mouse tersebut. Nah, jenis alat input penunjuk berikutnya yaitu trackball. Ya, trackball yaitu alat penunjuk yang memiliki fungsi yang sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu yang tampil dalam bentuk grafik di layar monitor, ya. Nah, bedanya pada mouse yang digerakkan adalah peranti mouse-nya, sementara pada trackball yang digerakkan adalah hanya bolanya saja. Nah, trackball ini selain memiliki bentuk khusus, terkadang juga banyak digunakan atau diterapkan pada komputer laptop, ya. Nah, karena dapat menghemat tempat gerak. Jadi tidak memerlukan meja sebagai tempat gerak khusus, ya, karena dapat menempel langsung pada komputer laptop. Nah, namun kelemahan peranti ini harus sering-sering dibersihkan karena biasanya cepat kotor oleh minyak yang menempel pada bola tersebut, ya. Nah, alat penunjuk berikutnya yaitu pointing stick. Nah, pointing stick yaitu adalah alat penunjuk yang wujudnya atau bentuknya seperti karet penghapus pada pensil, ya, yang biasa letaknya ada pada laptop, ya. Biasa keberadaannya itu berada di tengah-tengah tombol-tombol yang ada di keyboard pada laptop. Nah, tujuannya atau fungsinya yaitu untuk menggerakkan penunjuk pada layar yang dilakukan dengan cara menekan karet pointing stick tadi ke arah yang kita inginkan, ya. Nah, semakin kuat tekanannya saat digerakkan, maka akan semakin cepat pergerakannya, ya. Jadi kalau ingin memperlambat gerakan, cukup menekan pointing stick tersebut dengan lebih lembut. Nah, alat penunjuk selanjutnya yaitu touchpad. Nah, touchpad adalah peranti penunjuk yang berbentuk alas datar yang terdapat pada perangkat laptop, ya. Dia bekerja dengan cara menggeser tangan di atas alas datar tersebut, ya. Nah, untuk melakukan klik juga bisa dilakukan dengan mengetuk touchpad atau alas datar tersebut. Nah, peranti penunjuk berikutnya yaitu touchscreen. Touchscreen adalah alat penunjuk berupa monitor yang telah dibuat sangat peka sehingga memungkinkan setiap pengguna untuk menunjuk dan menyentuh sebuah gambar di layar secara langsung untuk mengaktifkan sebuah perintah, ya. Jadi cara kerja touchscreen ini yaitu peranti ini berbentuk monitor yang dilapisi plastik
dan di belakangnya biasanya terdapat sinar inframerah yang tidak terlihat oleh kasat mata, ya. Nah, sinar inframerah ini akan terputus ketika disentuh atau ditekan oleh jari, ya, sehingga memberikan sinyal berdasarkan koordinasi atau berdasarkan koordinat lokasi yang disentuh tadi. Nah, hasil outputnya akan dikembalikan ke dalam bentuk tampilan di layar touchscreen itu sendiri. Nah, alat input penunjuk berikutnya yaitu joystick. Nah, joystick ini adalah alat input berbasis penunjuk yang digunakan untuk mengendalikan aplikasi permainan game, ya. Prinsip kerjanya sama seperti mouse, yaitu sebagai penggerak, namun bentuknya seperti tongkat kecil, ya. Nah, jadi ini biasa digunakan untuk permainan game pada komputer, ya. Nah, peranti penunjuk berikutnya itu like pen, ya, like pen. Like pen adalah peranti penunjuk berbentuk pena, ya, yang menghasilkan cahaya. Dan biasanya digunakan pada layar monitor yang peka terhadap cahaya atau disebut fotoelektrik, ya. Nah, biasanya peranti ini sering dipakai, contohnya digunakan pada alat pengendali lalu lintas udara di bandara, ya. Jadi cara kerja alat ini yaitu untuk melihat informasi pada sebuah layar monitor, ya, dengan cara menunjuk pada tampilan di layar monitor sehingga akan keluar informasi pada objek yang muncul di layar monitor tersebut, ya, dimana tampilan di layar monitor itu diperoleh dari pantauan radar yang digunakan oleh bandara tersebut. Nah, alat penunjuk berikutnya yaitu digitizing tablet, ya. Digitizing ini merupakan alat digitizer, yaitu alat yang mengkonversi gambar atau foto menjadi data digital, ya. Alat ini berbentuk seperti papan plastik elektronis, ya, yang dilengkapi dengan mouse atau pena elektronis, ya. Nah, tablet ini dapat mengkonversi gerakan tangan pemakai menjadi sinyal digital, ya, yang digunakan sebagai alat inputan bagi komputer. Nah, biasanya sering dipakai untuk menggambar-gambar desain atau animasi, ya, atau juga dimanfaatkan untuk tanda tangan digital. Nah, kalau tadi kita membahas alat input berdasarkan penunjuk, nah sekarang kita akan membahas alat input berdasarkan pengambil gambar. Gambar yang diambil biasanya merupakan gambar yang sudah terformat. Artinya, saat kita menggunakan alat ini berarti kita sedang menginput sebuah gambar yang formatnya sudah ditetapkan. Nah, contoh alat yang masuk ke dalam kategori pengambil gambar terformat ini adalah diantaranya barcode reader, kemudian ada MICR, kemudian ada OMR, dan ada OCR. Nah, apa itu barcode reader? Barcode reader adalah pola garis-garis hitam putih yang umumnya kita temukan pada barang-barang yang dijual di toko, ya. Tujuannya untuk mempercepat proses penginputan data transaksi penjualan. Jadi barcode ini biasanya dibaca dengan alat yang disebut barcode reader, ya, berupa scanner fotoelektris yang dapat mengkonversi data barcode menjadi sinyal digital. Nah, alat selanjutnya yaitu MICR atau singkatan dari Magnetic Ink Character Recognition. Itu alat yang digunakan untuk membaca karakter-karakter khusus, ya, yang dicetak dengan tinta khusus pula. Nah, tinta ini nantinya akan dimagnetisasi oleh perangkat MICR ini, sehingga informasi magnetisnya dapat dibaca dan diterjemahkan menjadi sinyal digital.
Nah, tinta magnetis ini hanya dapat dicetak menggunakan printer laser yang dapat menerima tinta jenis tersebut. MICR ini merupakan metode yang dapat menyediakan pemrosesan informasi secara aman dengan kecepatan tinggi ya. Nah, biasa digunakan pada cek milik bank ya, dimana di bagian bawahnya seringkali terdiri dari karakter dengan bentuk khusus ya, berupa nomor cek, nomor pengurutan, dan nomor account pemiliknya. Oke, selanjutnya alat pengambil gambar berikutnya yaitu Optical Mark Recognition atau OMR ya. OMR atau Optical Mark Recognition ini adalah alat yang dapat membaca blok tulisan pensil ya, kemudian mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh komputer. Nah, alat ini membaca inputan atau masukan dengan bantuan refleksi optis ya, dengan mengenali ketebalan tulisan tersebut. Nah, alat OMR ini sering dimanfaatkan pada saat tes-tes penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, peserta tes biasa diminta untuk mengisi bulatan-bulatan jawaban menggunakan pensil 2B. Nah, keuntungan pemanfaatan OMR ini selain dalam hal kecepatan prosesnya, juga ketelitian ya. Manfaatnya dalam hal ketelitian karena terhindar dari kesalahan manusia ketika mengoreksi. Nah, alat pengambil gambar selanjutnya yaitu OCR atau OCR ya. Ya, singkatan dari Optical Character Recognition. Itu alat ini dapat membaca teks dan mengkonversinya ke dalam bentuk digital ya, sehingga nanti diproses oleh komputer. Sistem OCR ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak ya. Jadi fungsi perangkat lunaknya untuk memanipulasi data yang sudah diambil. Nah, pengembangan lebih lanjut dari OCR ini yaitu dia bisa digunakan untuk membantu menerjemahkan teks ya. Misalnya membantu orang yang tak dapat membaca dengan mengubah teks menjadi suara ya. Nah, untuk membacakan cerita untuk anak-anak. Kemudian digunakan juga untuk memasukkan data dari teks di majalah ya ke memori atau ke tempat kursor pada pengolahan kata ya, merekam alamat, mencatat secara langsung hal-hal penting, dan merekam naskah untuk keperluan perpustakaan. Nah, contoh lainnya yang paling sederhana, OCR ini sering digunakan pada scanner-scanner ya. Jadi ketika Anda men-scan foto yang berisi tulisan, nanti tulisan tersebut bisa langsung dirubah ke dalam bentuk teks. Nah, kalau tadi kita membahas perangkat input berbasis pengambil gambar, di mana gambar yang diambil adalah gambar yang terformat, maka kali ini kita lihat alat input pengambil gambar yang tidak terformat. Nah, contoh alat input pengambil gambar yang tidak terformat yaitu yang pertama adalah image scanner atau yang lebih dikenal dengan sebutan scanner. Nah, scanner ini merupakan alat yang dapat mengambil atau memasukkan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan ya. Nah, hasilnya kemudian dirubah menjadi sinyal digital ya, yang dapat disimpan dalam bentuk tape atau disk ya, atau diproses menjadi sesuatu yang dikehendaki pemakainya. Nah, sebagai contoh, dengan alat ini ya, scanner dapat merubah gambar menjadi dokumen dengan format pemrosesan kata tertentu ya. Nah, alat selanjutnya untuk pengambilan gambar tidak terformat yaitu adalah kamera digital. Nah, kamera digital yaitu merupakan kamera elektronis yang memiliki sebuah sensor yang dapat mengubah sebuah citra optis menjadi isyarat elektronik ya, isyarat elektronis ya. Nah,
komponen yang mengambil gambar ini pada dasarnya ada dua ya. Namun yang pertama kali muncul itu disebut dengan CCD atau singkatan dari Charge Coupled Device. Nah, namun perangkat yang muncul berikutnya sebagai pesaingnya adalah CMOS ya, itu Complementary Metal Oxide Semiconductor. Nah, CCD ini ditemukan oleh Boyle dan Smith tahun 1970 ya, sehingga menimbulkan revolusi dalam dunia pencitraan ya. Nah, kamera untuk siaran TV semuanya berbasis CCD saat ini ya, menggantikan TV yang berbasis tabung atau citra Vidicon ya, yang harganya mahal. Nah, pemanfaatan camcorder sebagai kamera perekam gerak ya meningkat tajam, dan kamera pocket atau kamera saku maupun kamera berbasis SLR mulai digantikan dengan kamera-kamera digital ya. Jadi kalau sekarang kita mengenal istilah kamera DSLR, jadi sebelum adanya CCD, kamera tersebut disebut kamera SLR atau single lens reflex ya. Nah, perangkat selanjutnya yaitu pembaca retina mata ya. Alat input ini fungsinya untuk membaca retina mata seseorang dan menghasilkan sebuah identitas dari retina mata tersebut. Nah, identitas inilah yang kemudian nanti akan diproses oleh komputer untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu ya. Misalnya memperkenankan pengguna untuk memasuki ruang rahasia ya, atau sering kita kenal dengan istilah authentication ya. Nah, artinya biasa dimanfaatkan untuk sistem keamanan ya. Nah, alat selanjutnya yaitu pembaca sidik jari atau kita kenal dengan istilah fingerprint reader, yaitu alat yang digunakan untuk membaca sidik jari seseorang, di mana hasilnya berupa gambar yang menyatakan bentuk sidik jari seseorang. Nah, teknologi yang lebih canggih dari ini memungkinkan pembacaan peralatan ini berupa rumus sidik jari seperti lazim yang digunakan dalam sistem kepolisian ya. Nah, alat ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menangani kehadiran pegawai atau sistem absensi pegawai yang berbasis sidik jari ya. Nah, ketika masuk atau memulai jadwal kerjanya ya. Nah, biasanya penggunaan alat ini tujuannya bersifat rahasia ya, yang dapat diakses secara otomatis. Nah, jadi sidik jari ini berlaku sebagai identitas unik pada diri seseorang. Unik artinya identitas tersebut antara orang yang satu dengan orang yang lain itu akan berbeda dan tidak pernah sama. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang beberapa contoh alat input atau teknologi input yang digunakan dalam sistem komputer ya, yang nanti dimanfaatkan pada sebuah sistem informasi. Nah, untuk itu kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua.